Film Another Round. Jadi film ini rilis tahun 2020 kemarin, yang menceritakan tentang pengaruh alkohol dalam kehidupan empat orang guru yang hidupnya kurang bergairah gitu. Jadi banyak orang bilang bahwa alkohol itu lebih banyak efek negatifnya dibanding efek positifnya. Apakah itu penyakit liver, kecanduan, dan bahkan merusak kehidupan. Nah, di film Another Round ini, film ini akan menjelaskan bagaimana sih pengaruh alkohol tersebut di dalam kehidupan manusia. Disutradarai oleh Thomas Vinterberg. Jadi Another Round ini akan menjelaskan atau menceritakan mengenai atau memberi gambaran lah gitu istilahnya, bagaimana suka dan duka dari segelas alkohol tersebut gitu. Another Round sendiri sebenarnya mengangkat sebuah hipotesis nyata dari seorang ilmuwan psikologis asal Norwegia, yaitu Vince Karderud. Jadi dia mengatakan bahwa definisi 0,5% alkohol itu sebenarnya sudah ada di dalam darah setiap manusia gitu. Jadi jika defisit itu tersebut bisa ditutupi, maka manusia akan lebih bahagia dan bergairah dalam menjalani hidup gitu. Jadi hipotesis ini sebenarnya benar adanya, tapi sebagian orang malah menyalahartikan dari pernyataan tersebut sebagai ajakan untuk mengkonsumsi alkohol, padahal bukan seperti itu. Jadi film ini akan menceritakan tentang 4 orang sekawan, yaitu sama-sama guru di salah satu SMA yang hidupnya kurang bergairah dan ya seperti boring dan gitu-gitu aja gitu. Jadi ada Martin, ada Peter, ada Nicholas, dan satu lagi yaitu Tommy. Jadi dalam sebuah makan malam bersama, mereka berempat sepakat untuk menguji dari hipotesis tersebut. Jadi kesepakatan mereka untuk menguji hipotesis dari Karderud ini sebenarnya dipicu oleh masalah-masalah pribadi yang mereka alami. Ada Martin, dia memiliki masalah keluarga, dia kurang bergairah, dan bahkan istrinya menganggap kalau dia berbeda seperti dia di awal menikah dulu. Ada juga Nicholas, Peter, dan lain-lain. Mereka memiliki masalah-masalah pribadi seperti si Peter yang kurang dominan kepada istrinya, yang kurang bergairah, mengajar pun tidak bergairah. Nicholas memiliki masalah pribadi sendiri. Jadi dari masalah-masalah tersebut mereka sepakat ingin menguji hipotesis dari Karderud ini gitu. Apakah itu berpengaruh terhadap kehidupan mereka yang ya bisa dibilang kurang bergairah gitu. Jadi agar tidak kebablasan, mereka menentukan batasan mereka sendiri gitu. Jadi ada batasan-batasan agar tidak menjadi berlebihan gitu. Yaitu hanya boleh diminum di lingkungan kerja, tidak di rumah, itu masalah jam, dan juga tidak boleh ada alkohol lagi di atas jam 8 malam gitu. Jadi mereka sedikit memberi batasan dalam pengujian hipotesis tersebut. Jadi benar saja yang terjadi adalah satu tegukan alkohol setelah mereka minum adalah langsung memberikan efek bahwa perubahan yang terjadi pada diri mereka gitu. Jadi 180 derajat bisa dibilang begitu, terjadi perubahan gitu. Martin menjadi lebih santai dan bergairah dalam mengajar hingga dicintai murid-muridnya. Di rumahnya kehidupan sosialnya menjadi lebih panas, dan sang istri menganggap inilah Martin yang dulu yang pertama kali saat mereka menikah gitu. Jadi efek alkohol sangat terasa kepada diri mereka dan bahkan membuat mereka lebih gembira gitu. Jadi apakah alkohol itu sebenarnya memiliki dampak positif? Nah, sebenarnya tidak bisa juga dibilang seperti itu gitu. Jadi film ini sebenarnya menilai bahwa penilaian terhadap alkoholisme itu adalah subjektif gitu. Ada orang yang dari dulu memang menjadi pecandu alkohol, maka dia tidak akan benar-benar merasakan dampak dari alkohol tersebut. Dan ada orang yang sebelumnya memiliki kontrol terhadap alkohol, ya seperti berarti mereka menganggap bahwa alkohol hanya sebagai minuman penggembira gitu. Jadi sebenarnya
baik dan tidak buruknya alkohol tergantung dari kontrol kita sendiri sebagai peminum, dan akan mendapatkan hasil dari, maksudnya akan mendapatkan dampak dari kontrol diri kita sendiri gitu, sebagai peminum. Jadi akhirnya mereka pun seperti candu gitu, bahkan ya mereka berpikir bahwa jika dalam kadar 0,05 aja kita udah gembira dan merasa bergairah, apa jadinya jika kita melebihkan jumlah alkohol yang akan kita minum gitu. Jadi mereka mencoba untuk keluar dari batas, nah gitu. Jadi seperti apa filmnya akhirnya dan kelanjutannya mungkin teman-teman bisa nonton sendiri. Dan juga ya film ini juga diisi dengan komedi dan drama yang baik gitu. Jadi ya tidak akan membosankan gitu. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu saudaranya sudah mengatakan sendiri, yaitu Thomas Vinterberg, bahwa film ini tidak akan menjudge bahwa alkoholisme itu buruk gitu. Jadi dia mengatakan bahwa masalah alkohol ini berbeda-beda dari tiap orang gitu. Jadi kita memang tidak bisa benar-benar tahu bahwa dampak dari alkohol tersebut gitu. Jadi tergantung kontrol dari diri sendiri dan bagaimana kita mengatasi masalah alkohol itu sendiri gitu. Apakah alkohol itu membuat bergairah? Di satu sisi memang benar, tapi di satu sisi lagi memang juga tidak baik gitu. Bisa jadi bagi orang yang belum pernah minum alkohol dan mengalami inkonsistensi gitu ya. Apa sih istilahnya? Masalahnya yang saya tahu bahwa orang yang jarang minum alkohol, ketika dikasih alkohol maka badannya tidak bisa mereaksi dengan baik, maka akan terjadi seperti gatal-gatal, bengkak merah, dan lain-lain. Jadi dalam beberapa hal, film Another Round ini akan membuat kita tertawa gembira mengenai dampak dari alkohol tersebut. Di bagian lain, film ini juga membuat kita mempertanyakan lagi soal perlu tidaknya meminum alkohol. Jadi film Another Round ini bersikap netral dan subjektif mengenai masalah alkohol ini gitu. Jadi pada intinya adalah film Another Round ini menempatkan alkohol pada tempat umum di kehidupan di kehidupan ini gitu. Jadi baik atau buruknya alkohol itu tergantung dari kontrol dari diri kita sendiri gitu. Jadi selain alkohol, sebenarnya sebagai daya tarik film ini, sebenarnya duet antara sutradara Thomas Vinterberg dan Matt Mikkelsen juga ditunggu oleh para penggemar film. Seperti apa sih duet mereka dalam film ini gitu. Jadi dua dasar itulah yang menjadi atau yang menjual film ini sehingga cukup ramai ditonton oleh masyarakat gitu. Dan juga Mikkelsen menegaskan bahwa dia merupakan aktor yang versatil, yaitu di mana dia bisa berakting sebagai orang yang menyenangkan, depresi, humor, serius, dan lain-lain. Dan untuk rating sendiri di IMDb film ini sangat-sangat tinggi ya, 7,8. Dan itu di tahun 2020 cukup bagus dan sangat-sangat tinggi. Dan reviewnya pun juga banyak review-review positif yang diberikan pada film ini. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin informasi lebih mengenai bagaimana sih alkohol tersebut dan lain-lain, dan juga yang pecinta alkohol mungkin, dan mungkin yang tidak suka minum alkohol mungkin juga bisa menonton film ini, karena film ini juga akan memberikan kita pengetahuan mengenai alkohol itu sendiri. Jadi selamat menonton.